ngaji ila hadrati habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kita lanjutkan ngaji surat An-Nasr ya, surat ke-110. Iya. Kemarin surat Al-Lahab. Sudah diulang-ulang ya. Artinya diulang-ulang, sehari mungkin bisa 10 kali, 11 kali. Kita baca berulang-ulang, lama-lama nanti kita akan menyatu. Surat An-Nasr, surat ke-110. Saya kita sudah hafal kita ya surat ini ya. Kita lanjutkan ke tadabburnya. Mari kita tadaruskan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, bunyi ja itu jaa. Janya kita hitung sampai 6 ketukan, kemudian kita melanjutkan ya 6 harokat dalam istilah tajwid ya. Saya ulang lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Moga kita tadaruskan surat An-Nasr surat ke-110. Moga Pak Ilyas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza
wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke, ini Pak Indra langsung sambung ya, 2 ayat. Coba 1 ayat dulu aja Pak Indra, kita baca 1 ayat berhenti. Tadi berhentinya di ayat yang pertama, fath ada tak sama hak, kita matikan. Fath ya. 1 ayat 1 nafas. Coba. Iza jaa nasrullahi wal fath. Tipis T-nya ya. Fath. Ya. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Oke, samakan intonasinya. Wastaghfir. Jangan terlalu cepat di situ ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Allah. Ya. Bagus ya. Sadaqallahul-azim. Alhamdulillah. Semakin bagus ngajinya. Ada beberapa catatan tajwid ya yang perlu kita perhatikan. Kemarin kita perhatikan huruf-huruf yang berbeda dengan huruf yang ada di bahasa kita. Di sini kita juga ketemu lagi ya. Huruf-hurufnya perlu kita perhatikan. Di ayat pertama itu kita baca ada huruf ha yang mati atau sukun di belakang, sebelumnya didahului oleh huruf mati juga, yaitu huruf ta ya. Fat ada te ada jadi 2 yang mati ya. Ada 2 huruf mati menjadi fat. Jadi setelah bunyi itu, setelah bunyi tak mati itu masih ada bunyi lagi ya. Jadi ada 2 masih bunyi, dia masih bunyi fat ya. Di Indonesia bahasa Indonesia tidak ada ya. Apa ya misalnya ada kayak akbar itu Arab. Akbar itu Arab. Arab. Arab itu Pak. Indonesia itu biasanya hurufnya belakangnya hidup. Pergi. Kita kalau Indonesia mati hurufnya cuma 1. NG. Enggak 2 kita. Kalau Indonesia mati hurufnya cuma 1, enggak 2. Jalan itu N, 1 saja. Iya. Tapi kalau Arab bisa 2 huruf mati. Tidur R 1 aja. Ini 2 ini yang mati. Tak sama hak. Iya. Kalau Arab sering. Sehingga kita harus tetap kedengaran fat. Fat. Jadi huruf terakhir masih terdengar. Ya. Jadi sering itu misalnya fil ardi kan, fil ard kan gitu aja. Fil ardi kan sering itu. Ya. Kita nggak baca ji-nya fil ard gitu fil aja ard, kan. Ya. Kan sering. Banyak huruf Arab itu yang 2 itu mati 2. Ya. Ya. Hurufnya 2 di ujung kata. Ya. Sehingga fat. Mari kita ulang lagi coba. Fat. Itu kayak 6 ya pakai. Ada T-nya. Ada T di belakang. Iya. Masih ada belakang gitu ya. Iya. Jadi untuk membedakan dengan fat iya. ya. Harus ada kedengaran. Ya, gitu. Oke,
Kemudian ada yang di ayat yang ketiga pada kalimat yang pertama, ada 2 kalimat itu kan. Kata wastaghfirhu. Nah, karena kita berhenti itu kan wastaghfir bihamdi rabbika wastaghfirhu, bunyi hunya karena dimatikan. Iya, harus kedengaran juga. Itu tetap terdengaran bunyi Ya. Jadi bunyi sama bunyi wastaghfir. Ya, jadinya wastaghfir. Iya. Masih ada bunyi Iya, haknya itu iya, masih ada iya. dengaran. Jadi ini 2 kasus Wastaghfir. 2 huruf yang di ujung kata Wastaghfir. itu kita tetap bunyikan ya. Wastaghfir. Ada ya di dalam suara kita. Mari kita coba wastaghfir. Wastaghfir. Ya, tidak ada masih ada. Itu ya. Ini salah satu hal yang beda mungkin dengan bahasa kita ya, bahasa Al-Qur'an ini. Bunyi-bunyiannya harus jelas, setiap hurufnya terdengar jelas. Baik, mari kita coba baca artinya nggih. Bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya, godaan setan yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Idza jaa, idza satu kata, idza apabila, jaa telah datang, nasru pertolongan, Allahi Allah. Jadi idza jaa apabila telah datang, nasrullahi pertolongan Allah. Itu subjeknya di depan atau belakang nih? Kalimat ini apabila telah datang pertolongan Allah, kan subjeknya di belakang. Apabila pertolongan Allah telah datang gitu ya. Kita kan sering pakai Ya. nama orang Nasrul, kan sering. Nasrun, ya, Ya, Nasr, itu Nasrul. pertolongan kan. Pertolongan. Harusnya Nasir, penolong. Iya, Abdun Nasir, hamba yang Iya. Nasrul tidak boleh. boleh. Boleh, Tapi boleh. kata benda, Tapi lucu. kata benda itu. Enggak, Benda. nama orang itu sering. Nasrul. Nasruddin misalnya ya, penolong agama, pertolongan agama. Kalau Nasiruddin, penolong agama. Nasrullah, Nasiruddin Al-Albani misalnya. kan sering namanya Nasrullah kita orang Ya, kita. kalau Nasrullah pertolongan Allah. Iya, Jeremy kan ya kalau sering. bahasa Inggris ya. Itu nama orang kan sering. Nasir itu penolong. Kalau Nasr pertolongan. Makan itu makanan itu pemakan itu orangnya. Minum itu bisa kopi, bisa teh. Kalau peminum berarti orangnya. Nasrullah pertolongan Allah. Allah. Wa dan al-fathu kemenangan. Jadi subjeknya itu Nasrullah wal fathu, kemenangan. Ya. Pertolongan Allah dan kemenangan. Gitu, gitu. Jadi subjeknya di belakang nih. Kalau kita kan subjeknya di depan apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang. Wa, lanjut ayat kedua, wa dan ro'aita. Ro'ai itu artinya melihat. Ta artinya anta, engkau. Ya, ta itu diambil dari kata anta. Diambil ujung katanya. Kalau misalnya kita itu kamu. Misalnya buku kamu menjadi bukumu. Itu ya. Buku kamu disingkat menjadi bukumu. Ro'a anta menjadi ro'aita. Nah, anta artinya kamu, ini diambil ta. Ro'aita, kamu melihat. An-nasa, nah ini kemarin sudah nih surat An-nas. Manusia, langsung ingat kita ya. Iya. An-nasa manusia. Iya. Yadkhuluna. Yadkhuluna itu artinya masuk, ada wawu dan nun. Berarti orangnya kan banyak ya. Ya, berarti mereka masuk. Kalau mau diurutkan itu masuk mereka. Fi dalam dini. Kemarin ada Maliki Yaumiddin. Ada din itu artinya agama.
masuk ke dalam agama Allahi, Allah ya. Fi dinillahi, dalam agama Allah. Afwajan, berbondong-bondong ya, bareng-bareng. Jadi kita ulang, mereka masuk fi dinillahi, ke dalam agama Allah, afwaja, secara berbondong-bondong, dengan berbondong-bondong. Jadi banyak sekali yang masuk. Karena menang. Karena ada tadi kemenangan. Sudah lihat menang, maka berbondong-bondong. Iya. Dari kemenangan itu kemudian yang tadinya tidak mau Islam, di sini kemenangan kan al-fath. Kalau kita al-falah kan kemenangan juga. Allah juga kemenangan juga kesuksesan. kan. Tapi jangan sampai kalau adzan ya, falah itu kan lurus, falah. Jangan sampai didobel L-nya menjadi falah. Karena ada kata yang falah itu ada juga, kata itu menunjuk pada petani. Jadi kalau sampai adzan hayya 'alal falah, ada petani. Jadi petani. Bukan kemenangan. Mari bertani itu jadi. Itu bedanya, itu bahasa Arab itu ada double itu. Iya. Dan kalau kita kan tidak ada, kita mau makan dengan minum dengan minum itu ya sama. Ya. Oke. Itu ayat yang ketiga. Kemudian kita lanjut ayat yang terakhir. Fasabbih itu dari dua kata fa, maka, sabbih, bertasbihlah ya. Bihamdi, bi dengan hamdi, kemarin ada alhamdu. Hamdi itu artinya Memuji. pujian. Jadi dengan memuji, dijadikan kata kerja. Dengan memuji. Rabbi, Ya Tuhan. kemarin sudah ada. Ya. Tuhan, kamu. Lo tadi ada ta, sekarang ada ka ya. Ya toh, tadi ya. Iya. Ro'aita, kamu melihat. Ini ada ka juga, kamu juga. Artinya sama penyekannya. Kalau ka itu nempel pada kata benda. Kalau ta tadi nempelnya pada kata kerja. Nah, itu. Kan melihat kata kerja ya. Ro'aita, kamu melihat. Rabbika, Tuhan kamu. Disingkat menjadi Tuhanmu. K-nya kan tidak ada, Rabbi. Kamu kan K-nya jadi hilang, tinggal mu saja. Tuhan kamu boleh juga dikatakan Tuhanmu. Ini juga Rabbi anta menjadi Rabbika. Gitu ya. Jadi huruf K itu sudah mewakili, sudah searti dengan kamu. Satu huruf saja. Wastaghfir, wa artinya dan istaghfir, mintalah ampun kamu. Ya. Hu nya, mintalah ampun kepadanya. Ini ada hu, ada hi ya, ada ha, artinya nya ya. Dia, mintalah ampun kepadanya, mintalah ampun kepada dia, pada Allah ya. Innahu, inna satu kata sendiri, inna sesungguhnya, hu dia, sesungguhnya dia, karena adalah dia, tawwaba yang maha menerima taubat ya. Tawwaba maha penerima taubat. Taubat masih bahasa Arab. Ini nggak diartikan, nggak diindonesakan karena sulit mencari padanannya. Bertaubat itu padanannya apa? Sulit. Iya, tobat tuh. Ini bahasa Arab. Tapi udah nggak bisa diartikan lagi nih. Karena kalau diartikan padanannya nggak ada, akhirnya panjang penjelasannya, taubat adalah begini-begini gitu ya. Akhirnya sudah dibiarkan begitu saja. Inilah hebatnya penerjemah Al-Quran itu. Ada kata yang memang tidak perlu dialih bahasakan. Misalnya tadi ja'a itu datang, masih bisa diartikan, dialih bahasakan datang. Nah ini taubat ini apa ya? Nah itu artinya sudah biarkan aja taubat. Dia menerima taubat. Taubat itu kembali. Orang yang tadinya tersesat, tadinya
tidak mau, terus akhirnya kembali mau, kembali datang, taubat. Jadi ini arti surat An-Nasr. Kita ulang lagi dari awal artinya ya, sehingga satu menjadi utuh. Idza jaa, apabila telah datang. Tadi kalau kita baca gini nggih, idza jaa, berhentinya itu di a. Jangan sampai idza jaa anas, jangan anas ya. Misalnya tadi Pak Indra baca idza jaa anas, itu jangan ya. Iya, udah lain artinya. Kata itu berhentinya di a. Iya. Kan Itu sudah boleh. sambung boleh. semua. Iya, itu Maksudnya boleh. ketika tadi kita ada orang baca idza jaa anas, Itu ja dengan a itu terpisah dengan nafas yang terputus, itu dilatih, dilatih menjadi idza jaa, itu satu kata soalnya. Ja itu satu. Iya. Ja. Nasrullah. kalau Tanggalnya ini salah. Jadi kalau idza jaa itu artinya beda sama idza jaa Anas. anas, itu beda ya kan? beda. Iya. Jadi anas itu kan kita bilang ampunan. Jadi nggak sampai am aja. Oh, berarti artinya beda ya Pak? Kalau kita Bisa sudah nggak sampai. kalau kita sudah belajar arti, Iya. itu ya Ya berhentinya jadi udah seperti tahu. itu nanti akan Iya. lebih nyaman dan enak, Pak. Dan itu didengarkan orang juga Iya. pas. Orang ngerti. Karena kita nggak tahu ya enggak apa-apa belajar kan masih belajar. Kadang-kadang nggak sampai nafas orang berhenti gitu nggak boleh. Artinya itu harus disatukan. Ini artinya bisa ampunan, am aja kita berhenti, bukan ampunan di am ya kita berhenti. Orang nggak tahu artinya apa di sini berhenti. Jadi gitu maksudnya. Misalnya saya mau makan telur misalnya. Saya mau makan telur gitu kan jadinya. Tapi kan itu bagi orang yang tahu ya. Ya. Tahu. Kalau belum tahu ya kita belajar sedikit demi sedikit seperti ini. Dari idza satu kata, jaa satu kata. Ya. Sehingga nanti kita ngaji itu kenapa orang-orang Arab itu ngaji itu kedengaran enak banget gitu ya. Kan enak banget. Karena memang satu Bahasa kata dia. kayak orang ngobrol karena satu kata ini terus Iya. gitu. Per kata itu dia terpisah-pisah. Dan yang mendengar kemudian ada yang paham juga merasa enak, yang tidak paham pun merasa enak itu ya. Didengarkan. Maka kalau udah kebiasaan, walaupun nggak tahu arti, dia berhentinya itu betul udah kebiasaan, enak di situ. Kalau berhenti sini rasanya nggak enak, udah kebiasaan gitu, gitu. Jadi membaca Quran itu yang paling tinggi adalah bisa ngobrol dengan Allah. Iya, Ya, itu yang iya, paling tinggi. iya, Karena dia ngobrol dengan iya, Allah. Iya. Berarti yang paling rendah itu Iya. membaca saja tanpa mengetahui arti. Iya. Dan itu pokoknya baca. Baca saja. Makanya Kalau teman saya bilang itu membunyikan, Pak. Membunyikan. Jadi ini teks, kemudian jadi suara. iya, Kan ada dari suara menjadi teks. Apa namanya? Transkrip ya. iya, Kalau kita ngomong, kemudian ditulis itu namanya transkrip ya. iya, Ini kita ini sebagian besar kan memang membunyikan. Kata teman saya itu membunyikan. Mas Farid saya diajari ngaji, lo sudah baca bagus, enggak saya beri membunyikan katanya. Sampai pada pikiran seperti itu teman saya itu. Saya enggak paham waktu itu. Mas pinter ngaji ini, mas bagus tajwidnya bagus, saya bilang. Enggak, saya ini baru membunyikan dari teks menjadi bunyi gitu. Makanya dibilang Pak Indra, kalau kita sembahyang itu kita berbicara dengan Allah. Kalau kita ngaji, Allah itu berbicara dengan kita. Itu. Ya seperti tadi ya, seperti ini tadi ketika kita baca idza jaa nasrullahi wal fatah. Itu kita dapat berita kan? Dapat berita kan? Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan itu. Wa ra'aitan nasa, dan kamu lihat manusia yadkhuluna, mereka masuk. Fi dinillah, dalam agama Allah afwaja, dengan berbondong-bondongnya. Fasabbih, maka bertasbihlah. Kan kayak kita dapat berita, dapat perintah. Iya. Allah yang tingkat berbicara. atas lah dia. Itu istilahnya dalam bermain musik itu begini juga. Iya. Bermain musik itu kalau kita kelompok seakan-akan mereka ngobrol di antara pemain musik. Iya. Mereka jadi satu harmoni. Iya. Masya Allah ya.
Nah, berarti kalau ini kita sudah bisa begitu tuh, bisa kayak dialog ya. Betul, Pak. Ya. Kita dapat perintah ini, dapat perintah Iya. itu, kita dapat larangan ini, dapat larangan Ya, itu kan. Allah berbicara dengan kita ini kata gitu. Jadi kita nurut gitu. Jadi sebagai al-huda ya, artinya petunjuk. Iya, betul-betul. Kita bawa peta itu betul-betul tahu ini. Oh, ini disuruh ke kanan. Lah kalau kita suruh ke kanan, kita dengar kanan, kita beloknya kiri. Atau lurus, kita kan kesasar enggak, Pak? Sudah dibacakan sudah. Kita udah dengar ada bawah ini. Dia bilang belok kiri. Kita lurus saja gitu. Nyasar jadinya. Kalau kita sudah sering baca nanti ada yang artinya yang lain tapi sama. Kayak gini kan wastaghfir, ampunan. Kalau gafir, gafur kan ampunan juga. Jadi nanti kita bisa itu sendiri langsung. Iya, artinya. Itu nggih. Jadi ya ini namanya kita merenungkan ayat, tadabburi ayat, memikirkan ayat-ayat. Dan ini ya. Dan ini nanti kalimat itu kan akan diulang-ulang. Berarti An-Nas itu kemarin surat An-Nas sudah ketemu kita. Sekarang ini di sini ketemu An-Nas juga. Nah, ini ada surat An-Nasr ini seperti kemarin mari kita baca asbabun nuzulnya ya. Supaya kita juga dapat gambaran sejarah ayat dan surat An-Nasr ini ya. Kita bacakan langsung aja seperti kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun nuzul. Asbab itu artinya sebab-sebab, nuzul itu artinya turun ya. Jadi sebab-sebab turunnya surat ini, ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abdur Razzaq meriwayatkan dalam kitabnya dari Muammar dari Zuhri yang berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah pada hari pembebasan, Yaumul Fatah, ini Fatah tadi ya yang disebut ya. Yaum itu hari, Fatah itu kemenangan, pembebasan gitu ya. Beliau mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke pinggir kota Mekah untuk memerangi kaum Quraisy. Allah lalu menghancurkan orang-orang musyrik itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memerintahkan untuk melucuti persenjataan mereka. Selain itu, beliau memaafkan dan melepaskan mereka kembali. Ya, melepaskan, memaafkan dan melepaskan. Jadi tetap berlaku ya, dilucuti tapi tetap dimaafkan, dilepaskan. Ya. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Si kalah ya tetap menyerah, tapi pemberian maaf itu penting. Gus Dur itu pernah mengatakan, Gus, ini bagaimana nih? Sakit hati nggak? Dendam nggak? Ini enggak. Enggak, sudah saya maafkan, tapi saya nggak lupa. Kita lupakan, sudah selesai, sudah saya maafkan, tapi saya tidak melupakan. Itu Gus Dur. Ya, tapi berarti kan tobat. Tobat itu berarti kita tidak akan pernah lupa. Iya. Jadi catatan tetap ada. Iya. Tapi sudah ditutup. Maka wastaghfir itu mintalah ampun. Salah satu arti letter arti bahasa itu ghafar. Itu menutupi. Ada tapi ditutupi kan tidak kelihatan. Itu tetap ada. Kalau mau dibuka lagi ada. Kalau ada satu lagi apa itu bisa menghapus atau maha itu juga menghapus. Dihapus enggak ada. Kalau ini dibagainya wastaghfir. Jadi sejarahnya apa? Sejarahnya tetap ada. Orang muslim seperti itu. Jadi dimaafkan, dilepaskan. Sampai Nabi ini cuma satu ini ya di Astagfirullah ditulis di sini. Itu kan orang-orang dibilang siapa yang masuk Masjidil Haram aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman, siapa yang nutup pintu-pintu jendela aman. Itu tidak ada yang dikatakan. Sehingga itulah yang menjadikan mereka menjadi sangat ternyata Islam itu hebatnya, damai. Nah, itu kalau mau balas dendam, hapus ya Pak ya, sak kampung ya. Berarti kalau ada orang bertaubat itu, maka kita harus memaafkan dan melepaskan. Betul Pak. Jadi itu
Bukan hanya memaafkan, melepaskan. dan melepaskan juga. Itu termasuk dalam salah satu ayat yang berkaitan dengan hukum kisos, Pak. Hukum kisos itu kan kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan kepada kamu untuk hukum kisos dalam hal pembunuhan. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Orang yang merdeka dibandingkan dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, budak dengan budak, wal unsa bil unsa, wanita dengan wanita. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Tetapi siapa yang dimaafkan oleh keluarganya, maka dia harus ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Wa ata'un ilaihi bi ihsan, dan menunaikan kebaikan. Jadi dari kata firman Rabbikum warahmah, itu adalah keringanan dari Tuhanmu dan sebagai rahmat. Jadi kalau kisah itu kan sebenarnya kejam ya. Orang membunuh dengan tanpa alasan yang dibenarkan, balasnya dibunuh. Tapi Allah menyebutkan di dalam kisah itu ada kehidupan. Walaupun fil qisasi hayatun, di dalam hukum itu ada kehidupan. Karena apa? Karena kalau satu ini membunuh, balasannya dibunuh, selesai, sudah imbang. Kalau enggak ini misalnya dihukum 10 tahun, ini nggak terima. Ya kan? Nggak terima, ini masa ini cuma 10 tahun. Apalagi nanti 5 tahun bebas ya Pak. Nggak terima ini, jadi dendam terus. Tapi kalau sama-sama dibunuh, selesai. Tapi masih ada tapinya itu atasnya lagi. Kalau dimaafkan, selesai itu saja. Ini jadi Pak, nggak ada pembunuhan kedua, sama-sama menyelesaikan. nggak ada pembunuhan kedua jadinya, nggak ada orang yang mati yang kedua, karena sudah dimaafkan. Nah itu berlaku di Arab Pak. Ya, kisah itu ditambah dia ya Pak ya. Kisah itu kadang-kadang ada ininya, dendanya. Ada denda. Itu tadi. Dan itu dibenarkan aja. Ya. Tapi kalau orang disuruh milih Pak, mau dibunuh atau bayar denda, mesti pilih bayar denda tuh Pak. Ya. 5 miliar dibayar, 1 miliar dibayar. Tergantung Jadi ada kurungan itu sebetulnya tidak boleh. Tidak. Jadi orang korupsi itu dihukum potong tangan, dan berikutnya hartanya tanda taubat semuanya korupsi dikembalikan. Selesai. Itu sudah tidak perlu mengurusi, tidak perlu cita-cita yang menghabiskan uang. Iya. Tapi dia dapat hukuman sosial. Hukuman sosialnya dia pulang, misalnya tangannya enggak, kamu kenapa operasinya tangan? Itu saya korupsi. Saya dipotong tangan mencuri. Itu kan hukuman sosial yang paling berat. Orang udah putuskan orang tahu kita mencuri. Nah, hukuman sosial yang paling berat. Kalau dimaafkan selesai. Dan kemudian dimaafkan. Selesai atau Selesai. Jadi potong tangan itu mati Pak ya? Kalau orang Arab bilang itu kalas. Selesai dan hari itu selesai. Tidak bertahun-tahun sidang, sudah 10, sudah 5, itu 2 tahun ya selesai. Kalas, selesai. Kan menghabiskan banyak waktu, uang. Ya. Iya betul. Ini secara jamaah berarti kalau di surat An-Nasr ini, berarti secara jamaah kita tuh harus menang kalau mau berdakwah ya. Hanya dengan menang orang itu akan berbondong-bondong. Tapi kan ada tata caranya. Ada tata caranya. Nah, caranya ini tidak merusak. Kita tidak mencacinya, orang yang harus bertaubat, baru kita memaafkan, baru kita melepaskan. Iya. Jadi kalau ini suatu ya di masyarakat katakanlah Sleman gitu mamanya, berarti orang Islam itu memang harusnya menang. Kalau mau berdakwah, Iya. ketika ada Dengan cara pemilu kalah, dengan cara Nabi tadi Pak. iya jangan Cara Nabi. Jadi partai Islam kalah itu sebetulnya tidak boleh. Tapi ya itu tadi belum total mungkin ya. Iya betul. Masih apa? masih untuk dirinya itu lebih besar daripada untuk Islamnya. Kan tata caranya gitu. Dalam Islam itu sudah menang, tapi dia nggak mau ada. Jadi waktu Nabi setelah wafat, kan siapa pemimpinnya? Di Madinah ada ribut semua. Orang Ansar itu mau orang itu pemimpinnya. Jadi dikasih tahu ke Quraisy di Mekah itu mereka kan
merasa pemimpinnya dari Quraisy juga, dari Nabi. Jadi itu konflik Abu Bakar lah yang anunya moderatornya dari Quraisy, yang dari Ansarnya saya lupa namanya. Jadi berunding siapa yang menggantikan Rasul. Akhirnya diambil keputusan Umar. Waktu Umar diumumkan, Umar bangun terus. Bukannya dia bilang aku menang, disalamnya Abu Bakar. Tidak, Abu Bakar yang cocok, salamnya betul. Jadi waktu orang salam Abu Bakar, terkejut kawannya pun ikut salam Abu Bakar semua. Akhirnya orang Ansar pun salam Abu Bakar, jadi Abu Bakar lah jadi pemimpin. Ada Itu asal usul meetingnya itu. Jadi kalau seperti itu, kita memang istilahnya ini ya, kita harus menang. Setelah menang, kita pada lawan kita itu memang harus prosedur. Berarti kan namanya kita menang. Terus orang yang korupsi itu kita silakan ada taubat. Prosedur taubat itu Anda mengakui. Lalu Anda mengembalikan harta yang masih Anda punya untuk sebesar itu. Jadi tidak perlu dihukum. Setelah itu kita lepaskan. Benar Selesai ya Pak ya? Selesai. Simple. Jadi tidak seperti ini. Tapi kita ada di Indonesia ada hukum itu, tapi jatuhnya ke perdata, bukan ke pidana. Masih hitung lama Belanda ya. Ke perdata ya. KUHP itu kan di lama ya. Ke perdata jatuhnya. Perdata nggak ada hukuman, kalau kau kembalikan selesai. Selesai ya. Nah, perdata. Ini dua sesuatu. Jadi menghadapi masalah korupsi, masalah sengketa, mungkin sengketa cara kita ketika kita menang, suatu kelompok menang, yang harus dia lakukan itu orang yang tidak sepaham dengan dia harus diyakinkan. Kemudian dia dirangkul, tapi bukan berarti untuk kepentingan politik terus kita kompromi. Kita tetap orang itu harus taubat. Kita tidak membenarkan tindakannya. Tidak. Berarti begitu harusnya, misalnya kalau partai Islam menang itu harusnya semua partai nasionalis jadi partai Islam itu. Sebetulnya di mana-mana Islam itu menang. Apa yang menghalangi? Yang buat tidak menang itu kita sendiri orang Islam juga. Iya, yang banyak menghalangi ini kan karena satu kesombongan, kemudian karena memikirkan dirinya lebih besar daripada agama. Jadi kalau istilah agama itu dia lebih besar dunianya dari akhiratnya. Jadi simpelnya itu. Jadi kita itu memang harus mendorong orang yang memperjuangkan agama ya berarti. Iya. Karena supaya di surat An-Nas itu diberitahu kalau Anda membela agama Anda akan menang. Kalau Anda menang orang akan berbondong-bondong. Ini yang tadi malam disampaikan Pak Jasi. Saya kan bertanya uangnya dari mana? Kan gitu ya Pak. Itu menawar betul itu. Itu udah tinggi sekali Pak. Tadi malam saya tidak bisa ngomong sampai itu. Kalau orang mengerti itu Pak Indra, apa itu ulama? Orang nggak ribut. Gini maksudnya. Kalau kita punya atasan, Pak Indra kerja ada atasan, semua ada atasan. Tapi kalau ulama nggak ada atasan ulama itu Allah. Beda itu. Kalau kisah mesti ada atasan semua. Kalau ulama itu atasannya Allah. Jadi paling tinggi itu ulama. Kalau benar-benar ulama. Ini kita paham karena dibacakan tadi Astagfirullah. Ya. Utuh gitu ya. Jadi karena kita paham berarti kalau kita mau menang jamaah ya secara jamaah menang terus tata caranya ini. Ini ada yang untuk kita lah ya. Kalimat di ayat ketiga itu Pak, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu untuk kita. Jadi maka bertasbih ketika kita menang itu kita tidak alhamdulillahirabbil alamin tinggi sekali, tapi bertasbih, bertahmid juga alhamdulillah, tasbih alhamdulillah, sama istighfar Pak. Ini aneh enggak? Orang menang kok suruh istighfar. Ini juga perlu kita perhatikan. Orang menang itu biasanya alhamdulillah syukuran makan-makan ya. Makan-makan Pak ya. Pesta-pesta. Tapi ini ujungnya itu disuruh istighfar makan. Nah, istighfar itu jangan. Karena setelah itu amanah ya. Dia punya amanah. Amanahnya adalah membuat orang-orang yang tidak sejalan dia bertaubat. Bisa juga ketika proses perjalanannya itu mungkin kita salah. Ada salah ini, salah itu, salah ini, salah itu kan. Kalau tadi di cerita partai-partai mungkin tipu-tipu.
gitu. Itu kita disuruh istighfar malah. Dengan prosedur yang tadi kalau sudah menang musuhnya diperlakukan seperti itu. Jadi bukan surat Al-Fat ya. Kalau yang harusnya kita lihat kalau kita ingin bagaimana kalau kita menang itu gimana. Al-Fat itu lebih metode cara. Ya. Teknis. Kalau ini bagaimana kalau kita sudah tanggung jawab untuk diri kita dan juga untuk yang kita kalahkan. Komplit ya Pak ya. 3 ayat, cuma 3 ayat. Jadi artinya tinggi. Makanya saya bilang kalau mau dibahas satu ayat itu satu hari nggak selesai. Makanya ngaji ini kadang-kadang menarik sekali kalau kita mau begitu. Masya Allah. Oke, sementara ngajinya seperti itu, kita jam 6:10. Insya Allah kita lanjutkan lagi dan besok hari Jumat Insya Allah kita ngaji mulai surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi di tengah. Ini layoutnya seperti apa Pak? Nanti kalau ini ada ibu-ibu kan diundang, nanti saya undang lagi supaya yang datang buatnya diatur di tengah. nanti kita setting. Kita tutup dulu ngajinya. Tapi kalau pakai kamera yang untung jangan nengok kalau nanti dibuka, dikurung begini. dipisah. Jadi juga. Kalau dibuka nampak itu. Tetap harus surat Al-Kahfi. Iya. Monggo kita tutup dulu dengan doa para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini belum lagi nanti Pak Indra kita yang satu-satu kata. Enggak, yang satu-satu kata. Itu secara ilmu politik itu